Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Supriyantoro 32. Kami mau tanya tentang Bapak Surveyor. Di balik kita moving JK Rek itu ada orang peran penting sekali di sini ya. Jadi saya itu dipandu oleh surveyor. Di sini Pak Gio Group. Dengan Mas Hafid sama Mas Ilham. Ya. Kita bertanya-tanya. Mas Hafid, Mas Ilham, sebenarnya itu surveyor itu untuk memandu kita approaching dan move in itu apa aja sih sebenarnya tugasnya untuk surveyor itu? Oke, baik, terima kasih Bapak Kapten. Jadi sebenarnya di tiap moving, terutama untuk check up atau kalau di sini kita teras itu sebenarnya dia vessel ya, karena dia punya boat thruster. Kalau sebenarnya untuk yang kita pandu itu karena kita memerlukan posisi yang kritikal. Kenapa perlu posisi yang kritikal? Karena terkait dengan critical area yang akan kita masuki atau yang akan kita menurunkan kaki di sibet-sibet tertentu. Jadi di sana kita perlu ada suatu guide ya, penentuan posisi berhenti. Nah di sini Pak Gio bertugas terutama untuk memandu kapten, untuk memberikan informasi untuk pertimbangan kapten dalam mengambil keputusan untuk positioning terutama yang di platform. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita pastikan alat kita berfungsi dengan sempurna, dengan baik. Itu terlihat dengan kita tampilkan gambar vessel atau gambar kapal di navigasi yang ada. Nah, navigasinya ada yang khusus untuk kapten dan yang di laptop yang bisa kita edit ya apabila memerlukan suatu modifikasi atau ada perubahan di saat kemudian selain tadi yang pertama adalah alat yang proper kondisinya. Kemudian yang kedua kita masukkan structure. Nah, structure dalam hal ini yang utama adalah gambar platform dan gambar pipeline yang utama ya, karena di situ nanti kapten juga akan dapat gambaran nih, platformnya jarak, terutama jaraknya udah mau dekat, jadi kapten juga dalam mengambil keputusan untuk melakukan pergerakan kapal akan lebih hati-hati ya, untuk approaching dan terutama pipeline ya. Kapten juga akan lebih aware, pipeline-nya udah misal di sisi kanan atau di sisi kiri, sehingga itu akan memberikan pertimbangan untuk kapten dalam mengambil keputusan ya, terutama dari dua itu. Kemudian kita juga memberikan hasil final posisi, itu lebih ke mungkin ke company ya, ke WMO. Dalam hal mereka juga akan mereport posisi TC terakhir atau saat bekerja di platform ini posisinya adalah sekian. Nah biasanya dulu cukup sering ya di posisi kita dipakai untuk memberikan informasi ke chopper ya, misalnya ada chopper yang akan mau landing, kita berikan posisi itu, biasanya ambilnya dari pagi ya, agar tidak melencet atau presisi, kurang lebih seperti itu kan. Oke. Terus yang ini kan mayoritas yang di survei yang bagian air ke bawah ya. Selain pipeline juga apalagi kira-kira kalau ada benda-benda di bawah di pressing juga itu ya. Betul. Jadi kalau yang benda di bawah itu biasanya dilakukan justru sebelum pekerjaan lift-nya kan. Jadi misal kita berarti udah ada betul. Jadi kita melihat gitu ya. Kita biasanya minta ke company apakah dulu di daerah 38B pernah dilakukan set survei untuk tahu si bed feature atau ada suatu di dasar laut apa aja. Kemudian kita tampilkan di navigasinya untuk pertimbangan kapten. Itu kan kita tampilkan. Oke gitu. Jadi ini rata-rata di ini ya, kita lihat yang bawah laut ya Mas. Ya, Mas Hafid ya. Jadi untuk melihat di bawah laut, jadi untuk bernavigasi sebenarnya itu nggak dimandatorikan ya. Untuk misalkan dari surveyor kan ada garis navigasi ya. Sebenarnya kan itu nggak diperbolehkan untuk
bernavigasi, maksudnya kan yang untuk navigasi kan harus yang di atas, sama kan kita harus tetap yang di peta itu beda sama yang di bawah kan. Iya betul. Jadi yang kita berikan kan rekomendasi rute ya Cap, ya. Selalu kita ada apa namanya propose towing route, sailing route yang kita berikan ke kapten. Namun tetap untuk real pelaksanaan kita pasti selalu melihat kondisi apakah ada jaring atau apa, itu yang paling utama. Jadi guidance hanya untuk membantu, cuman kalau kenyataannya tidak sesuai tidak apa, yang penting kita sesuaikan dengan kondisi real saja. Seperti yang pernah beberapa kali ya Cap, kita reroute dan sesuai kebutuhan kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Surveyor. Apalagi yang perlu di-sharing untuk hal itu kan, yang perlu di-sharing surveyor itu apa sih tugasnya selain itu ya? Ya, tugas utamanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, paling tambahannya adalah kita di saat standby seperti ini kita selalu melakukan cek-cek ya, kita cek kondisi kabel, kemudian cek-cek peralatan kita apakah masih tetap oke. Apabila ada indikasi gangguan sinyal atau apa, kita biasanya segera lakukan troubleshooting, kayak entah itu kabel atau apa, kita cek-cek seperti itu. Paling kita lebih ke maintain agar posisinya selalu stabil yang kita berikan. Oke, jadi bersinergi lah ya antara kapten sama surveyor. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan ya kita saling mengingatkan itu ya. Nanti tampilannya yang untuk itu akan seperti ini nah, gitu ya. Nanti bisa tengok di sini gambarnya, nanti tampilannya hasil survei gitu. Terus dari surveyor itu akan menampilkan itu kita headingnya ke platform berapa, jalannya berapa, terus nanti posisi kakinya bagaimana gitu. Jadi sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Surveyor. Sama-sama. Jadi membantu approaching, move out, move in. Terus selama berlayar kita juga ngerti informasi tentang apa di bawah laut itu ada objek apa aja sih. Gitu. Jadi ada depressing, pipa-pipa itu nanti terlihat di situ. Jadi lebih aman lah. Kalau dulu kan kita pakainya apa itu sebelum masuk itu pipa-pipa dekat plafon itu diikat sama itu buoy. Orange buoy ya, itu biasa dipakai untuk towing juga itu. Oke, terima kasih Bapak Surveyor, Bapak Hamid, Bapak Ilham. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke Sobat 32, inilah tampilannya. Jadi yang merah-merah itu adalah pipa minyak mandatory, nggak boleh dilanggar Sobat 32.